Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Ya, kita mau menyampaikan di awal bahwa Bapak Ibu Saudara, gereja kita memberlakukan salam yang tanpa berjabat tangan, ya, dan juga waktu Anda masuk disemprot dengan cairan pembersih anti disinfektan itu ya. Nah, kami memberitahukan ini bukan bagian dari gereja ini mulai takut dan khawatir, bukan. Enggak ada sama sekali sedikit pun kekhawatiran. Tapi kami, karena kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang diatur, dipimpin oleh pemerintahan, maka kita sewajarnya dan seharusnya mengikuti apa yang sedang diberlakukan hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita melakukan hal ini bukan karena takut, tapi karena kita memang menjadi warga kota Semarang, warga negara yang baik. Kita mendukung pemerintahan kita untuk bersama-sama meminimalkan, menangkal, bahkan melepaskan gangguan dari virus corona ini. Amin, jemaat Tuhan ya. Jadi kita memastikan bahwa setiap jemaat yang masuk ke tempat ini juga dalam kondisi yang steril. Nah Bapak Ibu Saudara, semalam tempat kita ini semuanya sudah disterilkan oleh alkohol termasuk tempat duduk Anda satu persatu. Semua alat musik, semua mikrofon, semua alat yang seringkali bersentuhan dengan tangan kita semuanya sudah disterilkan. Jadi hari ini kita semua dalam berkat anugerah Tuhan Anda bisa menikmati ibadah tanpa rasa takut dan khawatir. Amin. Ya, jadi semuanya sudah disemprot sama cairan itu. Nah, kan ceritanya memang saya yakin ini semua dalam rencana Tuhan. Rohaniwan memutuskan kita perlu beli antiseptik ya, yang sesuai standar rumah sakit. Nah enggak lama jam 10 selesai pertemuan rohaniwan, ada seorang hamba Tuhan yang satu sinode dari JKI menawarkan di grup hamba-hamba Tuhan ya. Sekalipun virus corona menakutkan jangan khawatir, ada Dunamos kuasa Allah ya. Ternyata dia posting gambar cairan antiseptik mereknya Dunamos. Nah dia kasih harga 1 liter 110.000 ya, terus sekian. Nah lalu saya berpikir ini kebetulan sekali karena pendeta juga yang jualan, kita bagus ini saling memberkati. Nah lalu saya pesan, semalam diantar ya, dikasih bonus lagi botolnya. Dia bilang ini nanti bisa buat semprot-semprot untuk jemaat. Sudah ada isinya, ya udah. Yang isinya bonus itu kita pakai untuk steril semua, terus kita tuang lagi. Ya, jadi semua sudah Tuhan sediakan tanpa perlu kita bersusah payah. Yang kata orang cari sulit, harga mahal, kita juga mendapatkan dengan mudah sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini cukup menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi banyak orang. Bahkan mungkin bagi gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, kita mulai merasakan sedikit atau mungkin mulai merasakan takut dan khawatir. Karena ya, kita tidak hanya diganggu dengan kabar-kabar tentang virus, tapi kita juga diganggu dengan kabar-kabar yang menakutkan dalam khususnya kejahatan. Ya. Kalau kita membaca dari media sosial, televisi, internet, ya kan, nah itu semuanya berisi kabar-kabar yang sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Dan saya beritahukan, memang demikianlah adanya dunia di mana Anda dan saya tinggal. Alkitab berkata, dunia akan bertambah jahat. Kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Orang-orang akan mulai memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Nah itulah kondisi manusia mendekati di mana Yesus akan datang lagi menjemput kita. Dan saya percaya semua jemaat di tempat ini tidak ada satu pun yang terlewatkan, semuanya diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya. Kemarin istri saya cerita sama Ibu Lukas. Bu Lukas juga cerita tentang sedikit kekhawatiran kalau nanti dia meninggal. Lalu Christine bilang, pokoknya percaya aja Bu, Ibu enggak meninggal tapi nanti kita semua diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah itu satu masa yang menyenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mendekati hari-hari itu memang manusia akan bertambah jahat. Ya, kita dengar anak usia 15 tahun bisa begitu keji membunuh temannya yang usia 5 tahun. Bahkan yang lebih mengerikan lagi bahwa apa yang dia lakukan itu sudah digambar terlebih dahulu dalam bentuk gambar-gambar kartun. Ya, ini mengerikan sekali. Ya. Orang jahat begitu mengerikan. Kemarin juga di Semarang diberitakan ada beberapa anak-anak SMP ditangkap. Ya.
Dan ditemukan apa Bapak Ibu Saudara, mereka menyimpan senjata tajam bentuknya celurit panjangnya 1 meter. Anda bisa bayangkan ya, itu sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Lalu di Ambarawa hari Minggu lalu jam 2 ada puting beliung. Kita lihat videonya, anginnya mengerikan, di dalamnya ada petir-petirnya sedikit. Dan itu sangat menakutkan. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini kita mau belajar bersama-sama dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang ketakutan yang hari-hari ini ada di sekitar kita. Amin. Ya. Apa kata Tuhan tentang kondisi yang kita hadapi, dan kita juga akan belajar bagaimana ketakutan ini juga kita bisa atasi hubungannya dengan kita menjadi orang tua yang terhadap anak-anak kita. Ya, minta tolong disiapkan slide-nya. Oke. Nah, judul khotbah pagi hari ini adalah Fear Not. Jangan takut, aku tidak takut. Sama-sama katakan, aku tidak takut. Lebih keras lagi jemaat Tuhan, aku tidak takut. Nah, fear not, ya, tidak takut. Ya, kita tidak perlu takut, ya, kata Tuhan. Nah, kalimat ini menjadi pergumulan saya ketika kita rohaniawan menetapkan bulan ini menjadi bulan parenting, grace on family, bagaimana orang tua mendidik anak, ya. Dan Tuhan taruhkan kata ini, ketakutan, ya. Dan ada satu tayangan di YouTube bahwa bagaimana menjadi orang tua yang didasari dengan rasa takut atau menjadi orang tua yang didasari dengan kebaikan Tuhan. Itu juga membedakan hasil di mana kita mendidik anak-anak kita. Nah, karena itu ketakutan ini penting sekali kita bahas. Dan kebetulan juga kondisi yang ada di sekitar kita, ya, juga berpotensi menimbulkan rasa takut. Ketakutan adalah hal yang asing bagi tubuh kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tubuh kita ini memang didesain oleh Tuhan bukan untuk rasa takut. Ya. Ketakutan itu sebenarnya adalah hal yang aneh bagi tubuh kita. Makanya Anda bisa rasakan ketika manusia mengalami rasa takut, tubuhnya bereaksi. Betul? Ya. Begitu Anda merasakan rasa cemas, Anda merasakan rasa deg-degan, takut, cemas, dan khawatir, maka tubuh kita akan bereaksi. Ya. Karena hal itu adalah hal yang asing bagi tubuh kita. Kita tidak pernah diciptakan untuk rasa takut. Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 27, bahwa Anda dan saya diciptakan, apa Bapak Ibu Saudara? Kita diciptakan apa? Serupa dan segambar. Amin. Katakan bersama-sama, serupa dan segambar. Dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allah. Pernahkah Tuhan mengalami rasa takut? Mari kita jawab, pernahkah Tuhan mengalami rasa takut? Enggak pernah. Ya. Pernah ya? Oh Yesus, ya waktu ya dalam kemanusiaannya ya, dalam kemanusiaannya. Oke. Ya. Tapi Tuhan secara utuh sebagai Tuhan dan penguasa atas alam ini, dia tidak pernah merasakan takut. Bahkan Yohanes memakai istilah ini dengan sebutan apa? Sebagaimana Yesus ada hari ini, demikianlah Anda dan saya ada hari ini. Amin. Yesus sehat, Yesus kuat, Yesus tidak pernah takut. Bapak Ibu Saudara, dalam ketuhanannya, bahkan juga dalam kemanusiaannya hanya satu kali. Ya. Dia begitu kuat, dia begitu berani. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus sengaja dalam pelayanannya 3,5 tahun di bumi mendatangi orang-orang sakit, mendatangi orang-orang yang bermasalah. Dia dengan sengaja untuk menjadi jalan pemulihan bagi mereka. Amin. Dan saya percaya Yesus juga datang bagi kita 2020 tahun yang lalu, menjadi jalan keselamatan bagi Anda dan saya. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Ketakutan pertama kali di dalam Alkitab terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya kutip dari renungan Pastor Josephine. Ya, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, saat itu juga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang mengakibatkan Adam dan Hawa takut. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan turun ke taman berjalan, mereka dengan otomatis mencari persembunyian. Mereka takut ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan dengan suara yang lembut berkata, Adam, Adam, Hawa, Hawa, di manakah kalian?
Tuhan tidak datang dengan amarah, Tuhan datang dengan kelemah lembutan. Sama seperti Yesus datang bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus datang bukan untuk menjadi hakim yang menghukum. Yesus datang menjadi dokter, tabib untuk menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, menjadi gembala yang baik untuk menuntun kita. Amin. Hari lepas hari. Ya. Pastor Josephine menggambarkan pimpinan Tuhan atas kita itu seperti orang yang naik tangga berpilin, tangga memutar. Kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya sampai kita melewati setiap anak tangga. Demikianlah juga penyertaan Tuhan. Tuhan mau step by step memimpin kita. Dia mau menikmati hubungan bersama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Jadi terkadang memang kita sulit memahami apa sih tujuan Tuhan dari setiap masa peristiwa yang kita alami. Tapi Tuhan berkata, tenang, jangan takut, percaya saja. Tenang, jangan takut, percaya saja. Dan kita pasti menemukan yang namanya padang rumput yang hijau, aliran air yang tenang. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Nah, ketakutan muncul pertama sekali ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan ketakutan membuat mereka bersembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketahuilah jemaat Tuhan bahwa tubuh kita dirancang oleh Tuhan bukan untuk rasa takut. Amin. Ya. Nah. Tubuh kita dirancang oleh Tuhan untuk percaya. Katakan bersama-sama kalimat ini 2-3. Tubuh kita 2-3. Amin. Coba beritahu kiri kananmu tanpa teriak-teriak aja ya. Senyum, katakan tubuhmu dirancang untuk percaya. Nah kemarin waktu ada pengumuman di tim Asar di grup youth itu ramenya minta ampun ya. Lalu mereka bilang, mulai hari ini gak boleh pakai emoticon yang nangis. Terus yang apa? Semuanya emoticonnya yang pakai tutup masker. Jadi kita bercandaan. Lalu saya kirim lagi, kalau emoticon yang ini boleh nggak gambar orang ditutupin pakai tangan? Lalu ada yang nyelotok juga, nggak boleh juga karena tangan nggak boleh menyentuh kulit katanya, nggak boleh bersentuhan. Nah ini bercandaan. Artinya apa? Semua jemaat dalam kondisi yang tetap penuh dengan sukacita. Tidak ada satupun yang takut dan khawatir. Amin. Tapi kalau hari ini gereja memberlakukan bukan karena takut dan khawatir, karena memang kita adalah warga kota Semarang yang baik. Amin. Karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Kita mau mendukung pemerintahan kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini dirancang Tuhan untuk percaya, bukan untuk takut. Ya, untuk percaya, untuk hidup oleh iman. Nah, Yohanes 14 ayat 27. Apa kata Yesus? Mari kita baca sama-sama ayatnya, jemaat Tuhan 2-3. Damai sejahtera kutinggalkan bersamamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Kenapa kita tidak boleh takut, gentar dan gelisah? Karena di dalam kita, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali bahwa ada damai sejahtera surga yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi ini bukan bagian yang harus kita miliki pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya sering mengingatkan bahwa khotbah-khotbah yang disampaikan itu bukan sedang memberitahukan bahwa Anda belum memiliki, maka Anda harus meminta untuk memiliki. Bukan. Khotbah-khotbah yang disampaikan menyatakan kebenaran Anda di dalam Yesus bahwa Anda sudah memiliki ini. Amin. Tapi iblis berusaha untuk menipu kita dengan kenyataan, dengan fakta-fakta, sehingga Anda berpikir seolah-olah Anda kurang atau belum memiliki damai sejahtera. Anda harus mengusahakan sesuatu untuk Anda bisa hidup damai sejahtera. Tetapi Yesus berkata, kita sudah memilikinya karena Yesus sudah memberikannya. Amin. Mari elus-elus dadanya katakan, aku sudah memiliki damai sejahtera surga. Amin, jemaat Tuhan. Kita tidak perlu gelisah, gentar, dan takut. Josephine pernah memberitahukan kita, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya semua yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini sudah Tuhan sediakan. Seperti air yang terus mengalir, bahkan digambarkan seperti air terjun yang tidak pernah kering, mengalir dengan deras dalam hidup kita. Tetapi kenapa sepertinya terkadang
Berkat Tuhan itu tidak turun kepada kita. Kita mesti mendoakan, kita mesti mengusahakannya. Mungkin dengan tindakan-tindakan tertentu. Bapak Ibu Saudara, Josephine berkata, masalahnya bukan hal itu. Masalahnya adalah hati yang gelisah, gentar, dan takut. Itu seperti selang yang dialiri air, dan ketika hati kita gelisah dan gentar takut, maka tangan itu seperti menyengkram selang itu dengan kuat, sehingga apa yang terjadi? Aliran air itu mulai terhenti atau keluarnya kecil sekali. Tapi ketika hati kita damai sejahtera, maka seperti tangan yang melepaskan selang itu, sehingga aliran air yang lewat ke selang itu menjadi aliran air yang kencang dan kuat. Amin. Berkatnya kencang, kesehatannya kencang, damai sejahteranya kencang. Apa saja yang kita perbuat kencang berhasilnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hati kita tidak gelisah ataupun gentar. Nah, mari kita kembali lihat ayat Yesaya 41 ayat 10, kembali berbicara tentang ketakutan. Apa kata Tuhan tentang ketakutan? Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan. Anda dan saya tidak sedang sendirian menghadapi situasi hari-hari ini. Amin. Anda tidak sedang sendirian menjadi orang tua yang sedang bergumul untuk rumah tangga Anda atau untuk anak-anak Anda. Anda tidak sendirian. Tuhan memegang Anda. Amin. Anda tidak sedang sendirian memperjuangkan atau mengusahakan atau bergumul untuk bisnis pekerjaan Anda. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Entah Anda sebagai seorang istri, entah Anda sebagai seorang suami, entah Anda sebagai seorang ibu, entah Anda sebagai seorang papa, entah Anda sebagai seorang single, entah Anda seorang karyawan, pekerja ataupun bos. Anda tidak pernah sendirian. Ada fasilitas dari surga. Dikatakan ya, satu kali kita bahas ayatnya, bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyertai kita, menolong dan melayani kita. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan, tapi Anda tidak hanya diselamatkan, karena kita masih hidup di dunia ini, Anda disertai oleh malaikat Tuhan dalam setiap langkah kita. Sebagai mahasiswa, Anda belajar mendengarkan materi dari dosen bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika Anda sulit untuk mengerti, katakan, aku tidak perlu takut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran dan kecerdasan memelihara aku. Amin. Amin. Anak-anak muda, bagi orang tua, ketika Anda merasa sulit sekali untuk mendorong sebuah perubahan bagi anak-anak Anda, jangan Anda stres. Katakan, damai sejahtera Tuhan mengalir melalui hidupku. Anak-anakku pasti berhasil semua. Amin. Karena janji Tuhan yang mengatakan, anak cucunya, apa saudaraku? Pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Kalau Tuhan bilang anak cucu kita tidak akan meminta-minta, artinya Tuhan yang akan menjamin kehidupan masa depan anak-anak kita. Amin. Jangan Anda terlalu takut dan khawatir sampai Anda stres pikiran. Ada satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Salah satu keluarga di tempat ini, seorang papa cerita sama saya, buat tahun ini adalah tahun terakhir di mana anaknya harus menyelesaikan kuliahnya. Tahun ini harus wisuda, karena kalau enggak wisuda, maka akan membayar lagi uang 1 semester. Ya. Sebenarnya enggak terlalu masalah bagi orang tuanya, tapi eman-eman gitu loh, jumlah uang ini bisa dialihkan ke hal yang lain. Nah, lalu orang tua ini dalam kasih anugerah Tuhan memutuskan, saya percaya ini hikmat yang memimpin, kamu harus selesai skripsimu dan harus wisuda tahun ini. Anaknya ngomong, sulit Pak, sulit, nggak bisa gitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, papanya bilang, bisa. Dia nggak cuma nyuruh, dia kasih contoh juga. Tiap hari kamu pokoknya selesaikan. Tanya dosen, tiap hari kerjakan, nanti kan selesai. Nggak ngerti ceritanya gimana, akhirnya anak ini nurut. Bapak Ibu Saudara, dalam anugerah dan kasih Tuhan, percayalah Tuhan menyertai kita dan juga setiap keputusan kita. Amin.
Lalu apa yang terjadi? Muncul pengumuman dari kampus bahwa semua mahasiswa yang masuk dalam golongan tertentu ini, termasuk anak dari jemaat kita ini, harus wisuda tahun ini. Loh Bapak Ibu Saudara, ini dari kampusnya, bukan dari orang tuanya. Ya. Lalu kampus ini, karena kampus yang pengen, kampus bilang, mulai hari ini semua dosen akan standby di kampus, akan menolong semua mahasiswanya mengerjakan skripsinya sehingga selesai dan diwisuda tahun ini. Itu kampusnya. Dan apa yang terjadi kemarin bapaknya cerita, anak saya sudah selesai skripsinya dan akan wisuda. Bapak Ibu Saudara, bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan Anda tahu, itu adalah keluarganya Bapak Ibu Indra. Dan cerita. Ya. Dan hari ini mereka dalam sukacita yang besar karena anaknya sudah selesai ya, skripsinya dan tinggal menunggu wisudanya. Dan Anda tahu materi skripsinya sederhana sekali. Mainan congklak. Ya. Padahal dia IT, kuliah IT, ya kan, informatika, teknologi. Ya. Tapi materi skripsinya mainan congklak yang dibuat sebagai mainan digital. Wah, ini sebenarnya congklak itu sederhana. Orang nggak mikir juga banyak melakukannya Bapak Ibu Saudara zaman dulu. Dibuat modern dan lulus. Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua Anda tidak perlu takut. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir bagaimana menjadi orang tua yang hidup oleh iman, bukan hidup oleh rasa takut. Amin. Nah, Yesaya berkata, janganlah takut. Tuhan bilang, janganlah takut.